Sejarah itu kan penuh ya dengan cerita-cerita peradaban besar yang dulu jaya banget, tapi kemudian lenyap begitu aja. Pernah kepikiran nggak kenapa ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal sunnatullah, sebuah pola abadi di balik jatuh bangunnya sebuah bangsa, hukum sejarah yang ternyata dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran. Coba deh kita mulai dari peringatan yang cukup keras ini. Ini bukan sekedar kutipan kuno loh, ini adalah sebuah hukum sejarah yang abadi. Artinya, pelajaran dari masa lalu itu super relevan buat kita hari ini. Apa yang menimpa mereka sangat mungkin bisa menimpa kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita telusuri jejak peradaban yang udah hilang. Terus, kita bakal tanya, apa sih akar kehancuran mereka? Apa ada jalan lain menuju keberkahan? Dan terakhir, kita akan bongkar sebuah hukum universal yang ternyata mengatur itu semua. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Al-Quran itu sering banget loh cerita tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Reruntuhan mereka itu jadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi. Nah, ini poin penting yang perlu kita pahami. Mereka itu gak sekedar menghilang. Al-Quran menggambarkannya seolah-olah mereka tuh dipanen sampai ke akar-akarnya, gak bersisa. Ini menandakan sebuah proses, bukan kejadian acak, tapi sebuah akibat yang penuh makna. Jadi, sisa-sisa reruntuhan dan kisah mereka itu bukan buat nostalgiaan. Tujuannya adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang mendalam banget bagi siapapun yang mau mikir. Pertanyaannya, pelajaran tentang apa? Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau kita dengar ada satu bangsa yang hancur total, kita pasti kepikiran, emangnya ini adil? Yuk kita hadapi pertanyaan ini langsung. Ketika sebuah peradaban besar dilenyapkan, apakah ini bentuk kezoliman dari Sang Pencipta? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Nah, ini dia jawaban tegasnya dari Al-Quran. Ternyata tanggung jawabnya itu 100% ada pada manusia. Bukan Tuhan yang zolim, tapi justru mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Wah, ini pergeseran cara pandang yang fundamental banget kan? Jadi intinya gini, kehancuran itu adalah buah dari pilihan kolektif mereka. Ketika sebuah dosa udah nggak dianggap salah lagi, bahkan jadi hal yang biasa di masyarakat, nah itu udah jadi semacam kanker sosial yang menggerogoti peradaban dari dalam. Pada dasarnya, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Oke, kalau penentangan dan dosa itu membawa kehancuran, terus lawannya apa dong? Kerennya, Al-Quran itu nggak cuma nunjukin jalan buntu, tapi juga ngasih tahu dengan jelas jalan tol menuju kemakmuran dan rahmat. Coba deh, perhatikan janji dalam ayat ini. Ada hubungan sebab akibat yang jelas banget. Iman dan takwa secara kolektif, secara bersama-sama, itu adalah kunci yang membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini bukan cuma harapan, ini tuh semacam formula ilahi. Di sini kita bisa lihat kontrasnya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada jalan pendustaan yang ujung-ujungnya kehancuran. Di sisi lain, ada jalan keimanan yang buahnya adalah keberkahan dan kehidupan. Dua pilihan dengan dua nasib yang sangat berbeda. Jadi, harus kita pahami ya, hukuman itu datang bukan secara tiba-tiba atau tanpa sebab. Itu adalah buah dari apa yang mereka tanam sendiri. Persis seperti yang disebut di sumbernya, maka kami siksa mereka akibat apa yang mereka perbuat. Sangat logis. Sekarang, yuk kita coba tarik pandangan kita lebih luas lagi. Dari kisah-kisah yang spesifik tadi, kita bisa melihat sebuah prinsip universal yang mengatur nasib semua bangsa. Kata-kata betapa banyak di sini itu menegaskan kalau kehancuran sebuah peradaban itu bukan hal aneh atau anomali. Justru, ini adalah sebuah pola yang terus berulang sepanjang sejarah. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah hukum. Dan hukum inilah yang disebut sunnatullah. Anggap aja ini semacam sistem operasi alam semesta tapi dalam lingkup sosial dan sejarah. Sifatnya tetap, nggak berubah, nggak memihak, dan berlaku untuk semua orang, di setiap waktu dan tempat. Nah, ini dia esensinya. Kalau sebuah bangsa di masa lalu dibinasakan karena kesombongan dan kerusakan moral, maka bangsa manapun, kapanpun, yang meniru sebab-sebab itu, ya pasti akan menuai akibat yang sama. Inilah keadilan ilahi. Sejarah itu tidak memihak. Akhirnya, kita sampai di bagian kesimpulan. Terus, gimana cara kita menggunakan semua pengetahuan ini? Kita harus memandang sejarah bukan sebagai dongeng pengantar tidur, tapi sebagai cermin untuk diri kita di saat ini. Jadi, ini dia rangkuman pelajaran kuncinya.
Pertama, waspadalah saat dosa mulai dianggap biasa, karena itu adalah bibit kehancuran. Kedua, ingatlah bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa ada pada hubungan spiritualnya. Dan yang paling penting, selama sebab-sebab kehancuran itu masih ada di sekitar kita, maka ancamannya pun tetap nyata. Ini adalah sebuah kalimat bijak yang dalam banget maknanya. Pilihannya ada di tangan kita semua. Apakah kita mau belajar dari kesalahan orang lain, atau kita mau menunggu sampai kita sendiri yang menjadi contoh kesalahan bagi generasi berikutnya? Maka, pertanyaan terakhir ini adalah untuk kita semua. Saat kita bercermin pada sejarah, pantulan apa yang kita lihat di masyarakat kita saat ini? Dan yang lebih penting lagi, apa yang akan kita lakukan tentang hal itu? Jawabannya ada pada kita.